Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, imamil karamah, imamil barakah, imamil muttaqin, sayyidil ummah, hataman nabi la nabiyya ba'da. Rabbitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hakama. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Azza wa Jalla, yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini di tempat yang begitu mulia, yaitu di majelis taklim Eyang Guru kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan iring salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita bersalawat yang hakiki, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita di dunia ini. Amin. Allahumma amin. Pada malam hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita kedatangan guru-guru kita. Yang pertama yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fakhruddin dari Surabaya. Yang kedua Al-Mukarram Bapak Ustaz Wiyono dari Jogja, dan juga Al-Mukarram Pak Kiai Haji Muhammad Ali dari Bali. Alhamdulillah, ustaz-ustaz kita ini jauh-jauh datang dari pusat. Kangen rasanya kita sama beliau, pembina-pembina kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis taklim at-tazkir ini akan jaya. Mudah-mudahan kita akan selalu bersatu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Untuk itu, mari kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melepaskan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan ujangan nasihat tausiah. Ini ustaz kita, guru kita jauh dari Jogja. Kita akan meminta oleh-oleh dari beliau, nasihat-nasihat beliau. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Sugiono kami persilakan. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sahibul hikmah wa imamil yaqin, uswatun hasanah, sayyidil wujud wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayat shadaqallahul azim. Kepada guru kita bersama yang tentunya selalu kita muliakan, beliau adalah Eyang Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam, yang telah lama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun membimbing kita, mengajak kita, memberi contoh kepada kita, dan membela kita agar supaya kita bersama bisa selamat lahir batin dunia akhirat. Semoga apa yang beliau perjuangkan selama ini dapat terwujud sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para senior kami, para pembina, para ustadz, para pejuang, dan seluruh jamaah at-tadkir di sekitar ini, tentunya yang selalu saya hormati, yang selalu saya rindukan, juga selalu saya doakan. Mudah-mudahan seluruh niat baik kita, pengorbanan kita dapat menghasilkan yang maksimal, yang membuat guru kita bahagia, yang membuat Allah senang. Amin, Allahumma amin. Tak lupa pula kepada ibunda kita tercinta, beliau Ibu Hajah Onih binti Haji Sakat sekeluarga besarnya. Setiap saat harus kita doakan, mudah-mudahan beliau sekeluarga besar selalu mendapatkan kesehatan, kekuatan lahir dan batin untuk melanjutkan dan menjaga nama baik at-tadkir di seluruh Indonesia. Kepada Sohibul Bait Bapak Yanto sekeluarga, dan juga kepada ibu-ibu yang dari pagi repot, capek menyambut kami, menyediakan makanan dan minuman semewah-mewahnya, tentunya dengan ikhlas dan ridho. Mohon maaf kami merepotkan semuanya. Mudah-mudahan semuanya mendapat dari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini, untuk menghadirkan rasa syukur, mari kita diam sejenak, merasakan nafas kita masing-masing. Kemudian kita bayangkan, seandainya nafas ini membayar, sudah kita gunakan berpuluh-puluh tahun, mau habis berapa? Mau jual apa? Banyak di antara kita ingin bernafas seperti kita, harus dibantu selang, harus dibantu oksigen, bahkan harus dirawat di rumah sakit. Hanya ingin bernafas longgar seperti kita. Untuk itu, setelah kita bisa merasakan, oh ternyata aku ini bernafas,
ternyata aku ini hidup. Oh, ternyata aku ini Islam. Mari dengan tulus dan ikhlas kita menghaturkan rasa terima kasih kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah, agar Allah tidak kecewa. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan termasuk kita bersama yang hadir ini. Semoga Allah berikan juga syafaat untuk kita bersama, seperti yang pernah diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita harus bertanya kepada sang diri masing-masing, apakah pantas kita nanti diakui sebagai penganutnya Rasulullah? Saya khawatir dan mungkin akan terjadi banyak orang Islam yang mengaku sebagai penganutnya Rasulullah, tapi pada kenyataannya tidak diakui. Nah, tidak diakui ini tentu ada penyebabnya. Mungkin kita membaca sholawat sudah sering, bahkan ada tebusan-tebusan membaca sholawat sekian ribu kali. Tapi sudahkah sholawat itu menjadi perilaku? Sudahkah sholawat itu menjadi wujud? Sehingga sholawat itu berbuah. Buahnya sholawat itu bukan langsung Allah yang menerima, tapi orang-orang terdekat dari kita. Sholawat ucap contohnya. Jadi seorang ibu rumah tangga atau ayah atau sebagai anak, tentunya ucapan demi ucapan itu membuat nyaman yang mendengarkan, sehingga di hati lawan bicara kita itu merasakan, kok bapak ini sekarang lain ya. Setelah menebus sholawat, tugas dari yang guru yang biasanya bicara kasar, keras, sekarang tidak lagi. Seorang ibu juga diakui oleh anak dan suaminya. Ibu, istri saya dulu, ya Allah, sebelum ngaji at-takbir, sebelum menebus sholat ini, kalau ngomong, kalau gak kencang gak puas. Sekarang lain, ya Allah, dengan ucapan yang lembut, yang sopan, memberikan contoh kepada anak dan keluarganya, sehingga nama baik eyang itu ikut terangkat, nama Rasulullah juga terangkat. Ini yang harusnya kita teliti masing-masing. Jangan sampai kita ngaji di at-takbir berpuluh-puluh tahun, tapi tidak ada wujud, tidak ada hasil yang membuat orang lain itu senang, yang membuat orang lain itu rindu akan keberadaan kita. Masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan ahli agama atau tidak. Tidak ada hubungannya dengan orang pintar atau orang bodoh. Tidak ada hubungannya orang kaya atau orang miskin. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Allah dan ditunggu-tunggu oleh umat Islam pada umumnya. Mudah-mudahan khusus untuk saya sendiri,
ada rasa malu, mau bicara keras kasar yang gak ada gunanya, apalagi bohong, apalagi menjelek-jelekan orang lain, apalagi memaki memarahi keluarga, sudah malu kepada Allah. Iya, aku sudah tua, sudah punya cucu, sudah punya anak, sudah punya mantu. Kapan aku akan sadar? Subhanallah, astagfirullah. Maka ngaji kita apabila sudah sampai ke dalam, sampai ke situ, tidak pernah lagi menyalahkan orang lain karena merasakan dirinya sendiri saja, Masya Allah, tidak ada yang baik. Yang terlihat pada diri kita hanyalah kekurangan. Kotor, lemah, dusta. Mau minta apa-apa kepada Allah malu. Ya Allah, tidak pantas sholatku ini diterima, karena di dalam sholatku itu sendiri selama sekian menit tubuhku di atas sajadah, tapi pikiranku kemana-mana, masih membawa api di dalam hati yang sangat banyak. Semakin kita bawa sholat, api itu akan semakin terasa panas. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mau bisa kembali? Orang di dunianya saja sudah membawa bibit api, ibarat sudah bawa korek api, sudah bawa bensin. Terus kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, yang maha luhur, yang maha sempurna. Kita sendiri membawa api. Bagaimana bisa kembali? Bagaimana bisa diterima? Ini adalah PR kita bersama. Apapun kedudukan kita, saya sendiri walaupun katanya dipilih sebagai dewan, Pak Farudin sebagai dewan ketua dewan pembina, tidak ada harapan untuk masuk surga. Malu saya, malu saya. Saudaraku, pelanjut perjuangan yang Dr. Syarif Saiful Islam, mari kita sadar diri, kita jaga nama baik yang. Jangan sampai gara-gara ulah kita nama beliau dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eyang itu bahagia walaupun sudah tidak bertubuh, tapi melihat kita terus. Bahagia kalau jamaah takbir, apapun posisinya, di dalam rumah tangganya tenang, damai, hampir tidak ada suara kasar, hampir tidak ada pertengkaran, yang ada kelembutan dan kelembutan. Rumah rapi, rumah bersih. Dan kebersihan kerapian itu bukan hanya dibebankan kepada seorang istri, tapi kita yang memakai, kita yang menghuni, kita yang menggunakan, ikut memikirkan bagaimana tempat ini bersih, bagaimana tempat ini rapi. Ini juga didikan guru. Saya ingat waktu yang masih sehat, ya Allah ya Karim, kalau pulang dari ngaji jam 11, jam 12, beliau bukan langsung ke kamar, langsung ngontrol para santri. Bang Manat itu masih sebagai saksi. Kalau ada santri yang datang, ada yang tidur, langsung ditarik rambutnya,
Ditampung. Kurang ajar kamu. Orang tua capek-capek seperti ini, kamu enak-enak tidur. Apa yang akan kau dapatkan ilmu kalau seperti ini caranya? Jadi napoknya itu bukan napok karena kasar, karena marah, tapi karena sayang. Belum lagi nanti kontrol ke kamar mandi. Ada kamar mandi yang kotor satu, semua santri dipanggil. Betul nggak Bang Manan? Dipanggil, semua ditampung. Mana dalilmu? Mana hadis yang engkau baca bahwa kebersihan itu sebagian dari iman? Kenapa kamu masih jorok? Apakah kamu tidak mendustai Rasulullah? Digitukan oleh guru kita. Masya Allah. Ayo, khususnya untuk diri saya dan teman-teman dewan, mudah-mudahan betul-betul kita tidak lepas dari apa yang diharapkan oleh yang guru kita bersama. Begitu juga para pembina, para pejuang, seluruh jamaah takbir, apapun posisinya, ayo kita bersatu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah mencari dan mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang lain, sebab itu akan membuat diri kita lengah. Walaupun ada kalanya itu perlu. Saya pernah suatu malam melihat langsung ada kakak beradik laki-laki. Waktu itu yang muda, yang adiknya ini dalam keadaan kesurupan, dibawa ke taklim pusat. Setelah itu diruqyah bersama-sama yang dipimpin oleh yang guru. Setelah diruqyah, yang kesurupan itu ngamuk, berontak, sampai meludahi dan menabok yang guru. Itu disaksikan jamaah yang ikut meruqyah saat itu. Sang kakak tidak terima. Kenapa adik saya kok sampai berani nabok dan meludahi guru? Kakaknya ngamuk, adiknya yang sedang kesurupan itu